Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah azakumullah. Jika ada yang bertanya, apakah kuburan itu mengandung berkah? Al-jawab, tidak. Jika sebuah kuburan itu mengandung berkah, tentu kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling berkah, manusia termulia di muka bumi ini. Apa kenyataannya? Tidak ada sahabat yang bisa menziarahi kubur Nabi kecuali segelintir orang. Abu Bakar, Aisyah, Abdurrahman bin Abu Bakar, mahramnya Aisyah. Maka Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, dan ribuan sahabat tidak bisa seenaknya datang ke kubur Nabi. Gimana bisa? Nabi dikubur di kamarnya Aisyah. Dan begitulah para nabi, para rasul harus dikubur di tempat nabi tersebut meninggal. Maka Nabi Musa ketika ingin dikubur, waktu itu beliau di Mesir ya, ketika beliau ingin dikubur tidak jauh dari Masjidil Aqsa, maka dilempar dulu. Tidak boleh meninggal di Mesir, dikebumikan di Syam, Palestina. Karena seluruh para nabi, para rasul harus dikubur di tempat di mana dia meninggal. Maka Nabi SAW wafat di kamarnya Aisyah. Maka disitulah beliau dikubur. Dan ini syariat Allah, ini kehendak Allah. Maka tidak ada sahabat yang bisa berziarah ke kubur beliau. Kecuali tadi. 5 atau 6 atau 7 sahabat mahramnya Aisyah. Kalau kuburan Nabi mengandung berkah dan tidak bisa dikunjungi, berarti Allah tidak maha baik. Allah bakhil kalau begitu. Udah tahu ada berkahnya, kenapa kubur Nabi tidak di Baqi misalnya? Atau di halaman masjid misalnya? Supaya siapapun bisa menziarahi. Ini menunjukkan apa? Yang berkah bukan kuburan Nabi, tapi Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi pun percuma kalau tidak beramal. Antum datang ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, menghabiskan puluhan juta, sampai di sana diam, tidur, nggak beramal, percuma. Apalagi kuburan. Maka sebuah kesalahan besar untuk berziarah kubur saja harus ke Demak, harus ke Banten, harus ke Surabaya, harus ke Madura. Ini sebuah kesalahan besar. Kenapa? Karena tujuan ziarah kubur hanya satu. Sabda Nabi SAW, litudzakkirul maut. Agar kalian ingat mati. Litudzakkirul akhirah, agar kalian ingat akhirat. Adakah tujuan lain? Tidak ada, cuman satu. Barangkali ada di antara kita yang punya niat untuk berbuat maksiat, selingkuh, mencuri, korupsi. Ketika kita berziarah kubur, apalagi itu kubur ibu kita, anak kita, ayah kita yang baru beberapa hari meninggal, barangkali akan kita batalkan niat maksiat kita. Insya Allah. Itu tujuan utama ziarah kubur. Bukan rezeki, enteng jodoh,
panjang umur, dan seterusnya. Nggak ada. Kita dibohongi. Kita dibohongi oleh orang-orang yang kena talbisul iblis. Tipuan iblis. Iblis tahu mana yang hak, mana yang batil. Iblis tahu mana yang syirik, mana yang tauhid. Iblis tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Maka iblis membuat kaum muslimin, menipu kaum muslimin. Ketika berada di kuburan tertentu, tenang, khusyuk, nyaman. Karena iblis tahu ini sebuah kesesatan. Dan itu menipu. Lebih menipu daripada kita berzina, minum khamar, berjudi, mencuri, membunuh, korupsi. Karena untuk yang kedua ini semua kita tahu. Bahkan sebodoh-bodoh seorang muslim tahu bahwa berzina, minum khamar, berjudi, korupsi itu dosa, itu tidak baik. Yang ini hanya orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang tahu dalil, tahu sunnah yang bisa membedakan mana tempat yang berkah dan mana yang tidak berkah. Bahkan Allah mengatakan sebagai syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Ada dua. Yang pertama, manusia yang masih hidup ketika kiamat tiba. Itu syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Yang kedua, manusia yang menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah. Ini pun sama dikatakan oleh Nabi sebagai syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Antum tahu kenapa Yahudi dan Nasrani dikutuk, dilaknat? Karena ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai masjid, tempat ibadah. Ini terus diperingatkan oleh Nabi kepada para sahabat dan diulang terakhir 4 atau 5 hari sebelum wafat. 4 atau 5 hari sebelum beliau wafat, beliau mengulang untuk terakhir kalinya, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah mengutuk Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai masjid, tempat untuk ibadah. Padahal Allah membedakan antara masjid dengan kuburan. Kuburan tempat orang mati, tidak ada keberkahan di situ. Masjid penuh berkah, tempat ibadah menyembah Allah satu-satunya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, para imam mengatakan dari mana asal pertama datangnya syirik, kemusyrikan. Sebuah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Sebuah dosa yang paling disukai oleh iblis. Syirik. Untuk zina, khamar, judi, korupsi, mencuri, membunuh, masih ada harapan ampun. Allah sediakan kemungkinan untuk mengampuni. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik. Bagi orang yang dikehendaki tentunya. Bisa diampuni, bisa tidak. Adapun syirik tidak mungkin. Nah, awal mula muncul dosa syirik dari mana? Para imam mengatakan dari kuburan. Dari kuburan. Dari orang mati. Adapun jimat, keris, wafak, dukun, ini bukan yang pertama. Yang pertama dari arah kuburan. Kuburannya siapa? Yagus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr. Itu bisa lihat surat Nuh. Mereka ini orang-orang soleh yang sudah wafat. Iblis menipu kaum muslimin supaya menghormati orang-orang soleh itu. Apa caranya? Membikin patung dari arah kuburan itu.
Langsung disembah? Tidak. Ketika waktu panjang berlangsung, baru tipuan iblis mengena, akhirnya disembah. Maka hati-hati. Kesimpulannya, antum jangan pernah ke kuburan. Kecuali agar antum ingat mati. Agar antum membatalkan niat antum untuk selingkuh, minum khamar, berjudi, membunuh, korupsi. Ketika antum ke kuburan, insya Allah. Asal tujuannya tadi. Maka jika antum ingin dapat jodoh, rezeki, panjang umur, dan seterusnya, salah alamat. Keliru kalau antum datang ke kuburan. Datanglah ke masjid. Datang ke Masjidil Haram. Umrah, haji, ke Masjid Nabawi. Salat, beribadah. Kemudian memohon kepada Allah. Jangan lupa usaha. Tentu dengan bekerja keras. Berdagang ulet. Dengan berdoa. Bukan mendatangi kuburan. Walillahilham, akhir-akhir ini terbongkar. Betapa pembohongan publik terjadi dari arah kuburan. Karena tidak syak lagi, ini sudah menjadi proyek. Sudah menjadi niat busuk sebagian saudara-saudara kita. Dengan menipu kaum muslimin yang awam. Itu enggak ada kuburan, seolah jadi kuburan. Keramat, enggak ada. Enggak ada kuburan keramat, enggak ada. Tempat keramat enggak ada. Yang keramat itu telapak kaki ibu. Ya, itu keramat. Kita cuci, kita mandikan ibu kita yang sudah jompo, kita suapin, kita cebokin. Ini keberkahan yang luar biasa. Kuburan gak ada apa-apanya. Antum jangan mau dibohongi oleh para pembohong, pendusta agama ini. Ya, yang beragama tidak mengikuti Rasul dan para sahabat semau mereka, dan ada kepentingan di situ. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.